Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa modifikasi yang penting ketika kita baru pertama kali beli kit SOCL 504 ataupun 506. Nah, oke, bagi yang penasaran siapa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Nah, keluar ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit SOCL 506 ya. Tapi untuk tutorial ini berlaku juga untuk SOCL generasi yang lain. Entah itu 504 atau 50 berapa yang intinya satu keluarga dengan SOCL gitu. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa modifikasi ya, beberapa modifikasi untuk kit SOCL yang baru pertama kali beli dari tokoan ya, beli dari toko. Terus sebelum kita pasang itu ada beberapa modifikasi yang kalau wajib sih enggak ya, tetapi modifikasi yang penting gitu. Jadi supaya kit kita itu SOCL kita bisa lebih optimal lagi dari segi suara ataupun dari performanya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa yang perlu wajib dulur ganti. Yang pertama adalah di bagian air gain ya. Kenapa ini saya bilang wajib? Karena air gain ini dia di SOCL itu dia harganya di sini ya. Pokoknya di sini posisinya di semua SOCL sama. Di sini tuh kalau dia masih standar itu nilainya 47 kilo ya, 47K. Nah, ini silakan dulur-dulur ganti pakai ukuran 33K atau 27K gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya gain dari driver kita itu tidak terlalu besar gitu. Jadi ketika kita menggunakan gain yang besar itu seakan-akan driver itu seolah-olah dia tenaganya besar gitu. Baru dibuka potensinya sedikit sudah suaranya sudah kencang. Padahal itu sesuatu yang kurang tepat lor. Karena kalau kita tambahkan dengan aksesoris yang lain, misalkan kita tambahkan dengan mixer, kita tambahkan dengan tone control, maka gain dari driver itu kan akan nambah ya. Dari penguatan di tone control ataupun di mixer itu bertambah, sehingga ketika masuk ke driver itu suaranya sinyalnya menjadi over, dan ketika over biasanya itu suaranya dia cepet suaranya itu dia pecah gitu, walaupun baru kita buka volume sedikit suaranya sudah pecah gitu. Nah, itu mungkin bagi dulur-dulur yang punya suara power amplifiernya itu suaranya kok gampang pecah gitu, walaupun volumenya belum full tapi suaranya udah pecah. Nah, itu bisa dicek di air gainnya atau di penguatan drivernya, bisa diturunkan ya. Nah, kalau di SOCL sendiri nih, di sini di R ini yang semula 47K diganti pakai 33K atau 27K. Kalau driver yang lain silahkan dulur-dulur cari dulu skemanya atau tanya ke orang yang sudah berpengalaman mengenai drivernya, soalnya beda driver beda air gainnya, letaknya beda seperti itu. Nah, itu ya. Lalu untuk yang kedua di sini penggantian transistor MJE 340. Ya, ini adalah TR fast. TR fast itu dia untuk fungsinya sangat-sangat vital di SOCL atau sangat penting sekali, soalnya walaupun rangkaian kita bagus, tetapi kalau TR fastnya ini dia cacat, maka suaranya juga akan cacat. Saya pernah beberapa kali pengalaman lur ya, eksperimen. Rangkaiannya juga sudah bagus semua kecuali di TR fast. Saya pakai TR fast waktu itu yang harga murah gitu, karena saya perbedaan antara TR fast yang murah dan yang mahal atau yang bagus itu perbandingannya jauh banget, bisa sampai 6 kali lipat lur. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah eksperimen dan saya coba, ternyata suaranya itu langsung serak, drivernya itu, walaupun si biasnya itu nggak terlalu selisih jauh gitu, tapi bener-bener jadi serak suaranya. Dan itu hanya terpengaruh dari satu transistor saja, dari satu komponen, yang itu adalah TR fast. Jadi bisa saya simpulkan kalau yang namanya TR fast di driver SOCL itu adalah komponen kunci atau komponen yang paling penting TR fast ini. Walaupun kita semuanya sudah bagus tapi TR fast-nya jelek, maka drivernya juga akan jelek gitu. Nah, jadi saran saya sih kalau untuk tegangan 45 volt dari trafo ya, 45 volt ke bawah diganti pakai TIP 41 yang ST yang ori, tapi pemasangannya dibalik ya. Ini kan E
EBC ya, ECB. Kalau ini ECB kakinya, kalau TIP itu dia BCE, jadi nanti dibalik. Kalau ini tulisannya di atas, nanti TIP tulisannya jadi menghadap ke bawah gitu, dibalik seperti itu. Kalau masih bingung silahkan dilihat di datasetnya lor ya, datasetnya di Google seperti itu. Tapi kalau untuk tegangan 45 volt ke atas bisa pakai MJE yang lebih bagus. Pakai MJE yang lebih bagus, saya rekomendasikan yang coak 2, yang ada kupingnya 2 itu bagus. Tapi harganya juga lumayan mahal seperti itu. Itu penggantian di TR fast. Kalau untuk TR driver itu pakai yang standar nggak masalah ya, soalnya kelasnya nggak terlalu apa ya. Kalau TR driver ini dia nggak terlalu banyak yang KW nya lah gitu, bisa pakai versi ini KEC atau versi yang satunya lagi yang semikonduktor atau apalah namanya, lupa saya. Yang ini bawaan ya, dia pakai yang seri KEC ini juga bagus seperti itu. Itu lur ya untuk penggantian dua komponennya. Lalu untuk tegangannya, misalkan kita menggunakan tegangan 32 volt dari trafo atau 24 volt dari trafo. Itu 24 volt sampai 32 volt. Itu kita kalau driver bawaan dari toko itu kan dia sudah ada air kapurnya di sini ya. Nah itu kita nggak perlu cabut, langsung kita tambahkan saja di sini pakai Toshiba 5200 dan SA 1943 atau yang sesuai di tulisannya di PCB sini C3858 dan A1494. Itu kita tinggal pasang power supply dan output sudah bisa bunyi gitu. Jadi kita menggunakan satu set TR final. Tapi saran saya untuk hedgingnya pakai yang lebih besar ya. Itu kalau kita menggunakan satu set final. Tapi kalau untuk tegangannya 45 volt atau lebih, maka dia harus di tap ya, harus di tap. Maka si driver ini si air kapur ini ya, air kapur yang ada di driver ini itu dicabut diganti menggunakan resistor 100 ohm 2 watt. Jadi ini 100 ohm 2 watt, 100 ohm 2 watt. Di sini juga tetap dipasang transistor. Tapi transistor di sini itu berubah alih atau berubah fungsi. Yang semula dia jadi TR final kalau pakai air kapur, kalau dia pakai R 100 ohm 2 watt, maka dia jadi TR TEF. Nah, ketika sudah jadi TR TEF, maka kita harus ngerakit lagi TR finalnya gitu. Dan untuk cara penyambungannya silahkan dulu-dulu cek di Google ya untuk penyambungan TR final ke driver yang sudah TEF seperti ini. Penyambungannya juga mudah. Di Google banyak banget untuk skemanya, dan juga skemanya gampang banget loh untuk dimengerti untuk pemula, sangat simple, tidak ribet seperti itu. Nah, setelah itu dulur-dulur juga lihat di sini ya, di IC ini. Soalnya driver SOCL itu kan yang di tokoan itu kan beda-beda produsennya ya, produksinya beda-beda. Yang ini saya pakai ini produksinya dari tuner. Yang mana kalau dari tuner ini saya lihat sih untuk komponennya sudah lumayan bagus, terutama di IC-nya ini, IC TL071-nya ini dia sudah bagus. TR-TR-nya dia pokoknya sudah oke lah gitu. Tapi ada di produksi yang lain, driver tuner yang harganya lebih murah, itu kadang IC ininya itu dia pakai IC yang kurang bagus. Jadi itu dulur harus ganti juga IC-nya ini, TL071 pakai yang bagus ya. Nah ini TL071 ini dia single op amp, jadi nggak bisa diganti pakai NE5532, TL072 atau 4558, itu nggak bisa, soalnya ini single op amp gitu. Jadi TL071 pakai yang versi yang bagus gitu, versi yang bagus, soalnya ini dia sebagai DC servo. Jadi gunanya itu dia bukan input balance ya, tapi DC servo. Supaya apa? Supaya DCO dari driver SOCL 506 itu dia bisa rendah, DCO nya mendekati 0. Nah itu kalau dulu menggunakan SOCL 506. Tapi kalau SOCL 504 dia pakai trimpot. Jadi dulu harus
mengatur manual ya, harus diputar-putar sampai ketemu angka 0 seperti itu untuk DCO nya. Nah selanjutnya kalau misalkan dulur-dulur pengen lebih optimal lagi ya, pengen lebih oke, itu ditambahkan bias servo. Nah ini untuk bias servo saya nggak akan terlalu bahas di video ini karena saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan dulur-dulur lihat dulu ya. Di situ saya sudah membuat skemanya. Saya bagikan skema, terus juga komponennya plus cara kerja dari bias servo. Nah ini jadi dulur-dulur kasih bias servo ya, dengan cara si 3 dioda bias ini yang secara seri ini tuh dicabut semua dan diganti pakai bias servo. Yang mana kalau pakai bias servo itu nanti bisa lebih optimal untuk biasnya. Kalau misalkan suaranya serak, tinggal dinaikin biasnya supaya suaranya bisa jadi jernih. Ketika misalkan finalnya terlalu panas, biasnya bisa diturunkan supaya nggak terlalu panas gitu. Pokoknya lebih oke banget lah kalau pakai bias servo. Cuma ya itu tadi lebih ribet soalnya kita harus ngecek setting bias apa segala macam gitu. Tapi kalau dulur yang pengen belajar lebih lanjut, saya rasa pakai bias servo lebih bagus, lebih optimal, juga bisa sekalian belajar gitu. Itu saja sih lur untuk video beberapa modifikasi penting untuk SOCL yang baru beli dari tokoan gitu. Tapi kalau misalkan dulur-dulur belinya di orang perakit gitu, nanti kan biasanya bisa custom ya. Kalau di orang perakit itu bisa request apa segala macam, misalkan request request karakter, request motif dan lain sebagainya. Tapi kalau di toko kan itu nggak bisa, soalnya dia sudah produksi massal seperti ini. Jadi kita harus kalau mau modif ya kita harus modif sedikit-sedikit dengan kreasi kita gitu. Nah itu loh ya mungkin untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.